Hi, welcome back to the TOEFL ITP preparation series with me Iwan Kaslan and this is episode 1B. Hai semua, selamat datang kembali di seri persiapan TOEFL ITP dan ini episode 1B bersama saya Iwan Kaslan. Welcome back all. So this is the last session from episode 1B. Oke, kita kembali lagi dengan sesi terakhir dari episode 1B. Sebagaimana yang telah saya informasikan, sesi ini akan berisi review terhadap kelima skills yang sudah kita bahas sebelumnya. Kelima skills yang berada di bawah topik besar sentences with one clause. Mari kita lihat soal-soalnya. Instruksi mengatakan underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences, then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Jadi langsung saja ini ya. Langsung kita diminta untuk menggarisbawahi subjek 1 kali, verb 2 kali, dan kalau seandainya memang ada kelengkapan 1 subjek dan 1 verb, tidak lebih, tidak kurang, maka kalimatnya benar, dan kalau tidak berarti salah. Lagi-lagi semua ini dalam konteks kalimat-kalimat sederhana atau sentences with one clause. Baik, mari kita mulai dari soal nomor 1. For 3 weeks at the beginning of the semester, students with fewer than the maximum number of units can add additional courses. Subjek kalimat adalah students. Verbsnya adalah can add. Kalau kita lihat lantas yang lain-lainnya seperti apa, kita bisa lihat di sini misalnya ada for 3 weeks itu prepositional phrase. At the beginning itu juga prepositional phrase. Of the semester itu juga prepositional phrase. Oke, yang lainnya sama with fewer than the maximum number itu juga PP kalau kita mau identifikasi ya. Of units juga sama PP. Jadi tidak ada subjek lain kecuali students dan kemudian kata kerjanya adalah can add dan kemudian additional courses adalah objek. Oke, kalimat ini benar. Correct. And then number 2, on her lunch hour, went to a nearby department store to purchase a wedding gift. Kalimat ini punya verb went, tetapi di depannya tidak ada subjeknya. On her lunch hour ini adalah PP, bukan yang terdiri dari preposition dan kemudian objeknya her lunch hour. Tetapi berdasarkan sebagaimana kita bahas di skill nomor 2 sebelumnya, kata benda yang berada di belakang preposisi tidak bisa menjadi subjek kalimat. Oleh karena itu kalimat ini incorrect karena dia missing subject. Oke, nomor 3. The fir trees were grown for the holiday season were harvested in November. Fir trees adalah subjek. Were grown itu adalah verb. Di belakang ternyata ada lagi were harvested dan juga verb. Langsung saja kita putuskan bahwa kalimat ini double verb, oleh karena itu incorrect. Okay? Next one, in the grove, the overripe oranges were falling on the ground. Subjeknya adalah oranges dan kemudian verbnya adalah were falling. Kalau kita mau mereview pelajaran kita yang sebelumnya, falling di sini adalah present participles yang berfungsi sebagai bagian dari kata kerja kalimat. Dan di kalimat ini tidak ada kata kerja yang lainnya.
Jadi satu subjek, satu verb, oleh karena itu correct juga. The next, the papers being delivered at 4 will contain the announcement of the president's resignation. Subjeknya adalah papers, subjek, kemudian verbnya adalah will contain. Mungkin ada yang bertanya, being delivered tidak bisa menjadi kata kerja kalimat. Kalau Anda ingat ke-16 tenses, apakah ada struktur kata kerja yang hanya being ditambah dengan past participles? Tidak ada ya, kecuali ada bentukan to be di depannya lagi yang menyatakan bentuk pasif dari continuous tenses. Oke, jadi satu subjek, satu verb, kalimat ini lagi-lagi correct. Next, number 6, a specialty shop with various brands from around the world in the shopping mall. Specialty shop, shop adalah subjeknya. Kita sekarang coba cari kata kerjanya, ternyata tidak ada. Oleh karena itu kalimat ini incorrect, dan alasannya adalah missing verb. Baik, saya akan menyisakan 7, 8, 9, 10 seperti biasa untuk Anda coba sendiri. Seperti yang sudah saya lakukan adalah bagaimana caranya ya. Kita masih lanjut dengan review, tetapi soalnya sekarang dibuat sama persis dengan soal TOEFL ITP testnya itu sendiri ya, berbentuk multiple choice atau pilihan berganda, dan lagi ini adalah review dari 5 skills yang kita bahas dengan topik besar sentences with one clause atau kalimat sederhana. Jadi yang perlu diperhatikan dalam kalimat sederhana adalah satu subjek, satu verb, dan kemudian kita harus berhati-hati dengan object of preposition dan appositives yang membingungkan kita dalam mengidentifikasi subjek kalimat, dan kita juga harus berhati-hati dengan present participles dan past participles yang sering membingungkan kita ketika kita mencoba mengidentifikasi kata kerja dari kalimat. Balik pada strategi awal yang pernah saya perkenalkan di episode perkenalan, ketika berhadapan dengan soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan adalah menjawab pertanyaan what does the sentence need to be complete and correct. Ingat ya, pertanyaan ini adalah yang harus kita jawab ketika kita mengerjakan soal multiple choice di TOEFL ITP seperti ini. Mari kita lihat. Soal nomor 1. The North Platte River blank from Wyoming to Nebraska. What does the sentence need to be complete and correct? Kalau kita analisa, rivernya ini berarti menjadi subjek. Ya, rivernya ini adalah subjeknya, the North Platte ini. Kemudian kita ngecek apakah kalimat ini sudah punya verb. Ternyata belum. Oleh karena itu yang kita harus cari di dalam alternatif adalah yang berupa atau berfungsi sebagai verb. Kita tidak boleh memilih A karena pada A ini ada subjek it lagi. Ya, ada subjek it. Berarti ini tidak boleh dipilih. Kemudian B, flows, bisa berfungsi sebagai verb. Flowing justru tidak bisa berfungsi sebagai verb. Dan kemudian yang D ini adalah prepositional phrase, dia tidak bisa berfungsi sebagai verb. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah B. Next, blank Biloxi receive its name from a Sioux
word meaning first people. Wah, di sini ada kata receive yang tentunya adalah verb dari kalimat. Dan kemudian biloxi ini sebenarnya adalah sudah bisa menjadi subjek kalau kita tidak menambahkan apa-apa lagi. Kalimat ini sebenarnya sudah benar secara struktural. Tetapi dari maknanya sekarang kita pengen melihat apa itu biloxi. Nah, makanya kita harus mencari bagian dari biloxi yang kemudian berfungsi sebagai subjek. Oke, kata kerja sudah ada, oleh karena itu kita tidak boleh memilih kata kerja lagi. Jadi seperti yang C ini tidak, karena ada kata kerjanya. Yang D ini juga tidak, karena ada kata kerjanya. Nah, sementara yang B mengandung preposisi, dan biloxi yang berada di belakang preposisi in tidak bakalan bisa menjadi subjek kalimat. Oleh karena itu, yang betul adalah the city of biloxi. 3. A pride of lions blank up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Wah, a pride of lions kalau begitu adalah subjeknya nih. Subjeknya adalah a pride. A pride. A pride. Oleh karena itu sesuatu yang tunggal. Oleh karena itu kita harus mencari apa nih sekarang? Kata kerja. Baik, kalau gitu kata kerja. Kata kerja yang sesuai dengan subjek a pride. Bukan lions ya, karena lions berada di belakang of. Sesuatu yang berada di belakang preposisi tidak bisa menjadi subjek kalimat. Jadi subjek tetap adalah a pride. Dan sepertinya yang paling cocok kalau kita coret dulu yang tidak boleh dipilih ya, karena subjek sudah ada maka B kita tidak boleh pilih. Dan D ini bukan kata kerja karena dia muncul sendiri, makanya dianya bukan kata kerja tetapi dia kata sifat. Kalau begitu hanya can contain dengan contain. Yang mana yang benar? Karena subjeknya singular, oleh karena itu kita harus memilih kata kerja yang juga singular atau yang agree dengan subjek yang singular. Untuk C ini bukan kata kerja yang singular, ini kata kerja untuk subjek yang plural. Oleh karena itu kita tidak boleh memilih contain. Kalau saja ini contains menggunakan S, maka kita harus memilih ini. Oleh karena kita tidak memilih ini, ternyata ada pilihan yang memang bisa masuk dengan subjek tunggal walaupun dia menggunakan modal. Menggunakan modal can. Sesuatu kata kerja yang mengikuti modal biasanya selalu dalam bentuk base form, yaitu tanpa apa-apa, contain saja. Oleh karena itu, inilah jawaban yang benar. Lanjut, number 4, blank tea plant are small and white. Wah, ada kata kerja are. Oleh karena itu kita harus mencari subjek yang cocok dengan kata kerja are. Oke? Apa subjek yang cocok dengan kata kerja are? Tentunya sesuatu yang plural. Karena kalau kita masukkan a misalnya, kita kan sekarang kita benar mencari subjek. Lantas pertanyaannya, kalau kita tambahkan the berarti kan tea plant menjadi subjek. Tetapi tea plantnya tunggal, tidak cocok dengan kata kerjanya yang are. Selanjutnya kita tidak boleh memilih, oleh karena itu jawaban A bukan. Kita tidak boleh juga memilih B karena dianya dimulai dengan preposition of. Dan kemudian C juga tidak bisa menjadi subjek karena mulai dengan kata-kata having flowers. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah D, the flowers of the tea plant. Selanjutnya nomor 5, the tetracyclines, blank antibiotics, are used to treat infections. Kalimat ini butuh apa ya? Untuk lengkap dan benar, yang pasti tetracyclines adalah subjek dan kata kerjanya adalah are used.
Oh, berarti kalimat ini sudah punya satu kata kerja, satu verb, dan kemudian satu subjek, berarti sudah benar. Yang harus ditambahkan di sini sesuatu yang tidak mengganggu struktur ini lagi. Oleh karena itu kita tidak boleh memilih, kita tidak boleh memilih A karena ada kata kerja are. Berarti A ini kita coret. Ya. Kemudian kita juga tidak memilih dengan ing seperti ini, being a family. Ini tidak masuk dalam pilihan. Kalau diingat-ingat, apa yang berada di antara koma? Ya, betul, apositif. Jadi kita harus mencari sesuatu yang ditambahkan kepada antibiotics yang maknanya sama dengan tetracyclines. Yang D yang pastinya tidak boleh dipilih karena ada kata kerja is. Oke, oleh karena itu jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 6. Any possible academic assistance from taking stimulants? Any possible academic assistance from taking stimulants? Blank, marginal at best. Apa ini? Any possible academic assistance. Oh, kalau begitu subjeknya adalah assistant ini. Subjek. From taking stimulants itu adalah prepositional phrase karena from adalah preposition. Kalau lihat di belakang lagi ternyata tidak ada kata kerja. Yang kita cari adalah kata kerja. Yang mana nih? Yang hanya kata kerja. Oh, C. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Baik. Jadi kalau kita memang benar-benar menggunakan strategi ini, mencoba menjawab apa yang diperlukan kalimat supaya lengkap dan benar, analisa yang kita lakukan terhadap soal menjadi sangat terarah. Dan kalau ini dilatih dan sudah menjadi kebiasaan, proses ini bisa berlangsung dengan sangat cepat. Oleh karena itu akan sangat membantu ketimbang misalnya kita selalu mencoba mengartikan, mencoba mencocok-cocokkan satu persatu, tetapi tanpa arah tentang apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu kembali saya mengingatkan bahwa strategi pengerjaan structure questions pada section 2 TOEFL ITP, yaitu structure questions itu yang seperti ini, multiple choice, mencari satu pilihan yang benar untuk melengkapi kalimat, adalah strategi ini. What does the sentence need to be complete and correct? Dan jawabannya hanya akan berputar sekitar subject dan verb. Untuk kalimat sederhana, sentences with one clause. Karena memang subject dan verb adalah ingredients yang wajib harus ada di dalam satu clause. Kalau tidak ada subject dan verb, berarti kalimat itu bukan kalimat, tetapi kalimat itu bukan kalimat, bukan seperti itu pernyataannya. Rangkaian kata tersebut bukanlah sebuah kalimat, tetapi hanya sebuah frasa. Sementara yang lain-lain seperti prepositional phrases, appositives, present participles, past participles, itu selalu saja ada kemungkinan muncul menyelip di antara subjek dan verb, atau sebelum subjek, atau bahkan sebelum verb. Bisa saja mereka muncul. Tapi yang perlu diingat adalah mereka bukanlah ingredient wajib yang harus ada di dalam sebuah glosa. Jadi ya ketika kita sudah mengidentifikasi kelengkapan yang seharusnya, kalau memang sudah ada satu subjek dan satu verb, ya berarti yang harus kita cari adalah yang lain-lain yang boleh jadi adalah prepositional phrase, appositives, present participles, ataupun past participle. Okay, so this is the end of episode 1B. After this, we are going to continue with a group of other skills under a different big topic. Selanjutnya kita akan membahas skill-skill lain, tetapi skill-skill itu sudah berada di bawah topik besar yang berbeda, bukan sentences with one clause lagi.
Okay, you wait and anticipate, and then I'll be right back with all the skills. Jadi Anda tunggu saja dan Anda antisipasi, dan saya akan kembali dengan skill-skills dengan topik besar yang berbeda tersebut. So, thank you. I'll see you soon in episode 2. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu di episode 2.